Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah doa. Sebelum kita menaikkan doa kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk kita bawa kepada Tuhan, untuk kita persembahkan kepada Dia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Biar segala hormat, puji, dan sembah kami naikkan kepadamu, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami. Engkau sudah memimpin kami untuk masuk di dalam ibadah di sore hari ini. Biar kuasa-Mu senantiasa menolong setiap hidup kami. Biar kuasa-Mu senantiasa memberkati hidup kami untuk kami masuk di dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi hidup kami pada sore hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Engkau, kuasa-kuasa yang mengganggu, kuasa-kuasa yang mencoba memecah konsentrasi kami, biar kami panggil namamu yang penuh kuasa untuk Kau usirkan, Engkau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau patahkan segala kuasanya, dan kuasa darah Yesus berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan muliakan Dia, anak domba yang layak kita sembah dan kita puji. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari segenap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Mari kita naikkan pujian kita dengan katakan mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
yang akan memerintah selamanya atas semua. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau anak domba yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat pergunakan kesempatan yang baik di sore hari ini untuk kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau anak domba. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Kita tinggikan Dia, kita sanjung Dia, kita muliakan Dia atas segala-galanya. Kita akan muliakan Dia. Yesus disanjung. Haleluya. Mari bersama-sama. Disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikatnya puji Dia. Haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung
disanjung, Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung, Yesus disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikatnya puji Dia, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi, Rajaku disanjung tinggi, Rajaku disanjung, Rajaku disanjung, Rajaku disanjung tinggi. Haleluya. Biar segala hormat dan kemuliaan, segala kebesaran hanya milik-Mu, Allahku, Rajaku, yang layak disanjung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang layak menerima sembah, puji, syukur kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang kecil tidak berdaya ini Tuhan, mohon kuasa urapan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan mengurapi kami Tuhan, mengurapi hidup hamba-Mu, supaya yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang dari-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami yang mendengar, urapi kami semua yang mendengar, sehingga pada sore hari ini kami merasakan suasana surgawi ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tolong setiap hidup kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti kehendak dan rencana-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami, nyatakan perhatian-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman, mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hidup kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan, untuk kita belajar kehendak rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan di sore hari ini di suratan 2 Timotius. Suratan 2 Timotius pasal yang kedua, Dua Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15 terlebih dahulu.
Mari saya tunggu. Ya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya ulangi pada bagian yang A. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini ada suatu seruan, di sini ada suatu ajakan, di sini ada sesuatu macam dalam kehidupan kita untuk kita meningkatkan kehidupan kita. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Usahakanlah supaya hidup kita layak di hadapan Allah. Untuk menjadi kehidupan yang layak di hadapan Allah, untuk kita menjadi yang dikenan di hadapan Allah, itu perlu suatu usaha. Tidak tiba-tiba kita menjadi layak di hadapan Allah. Sebab manusia dari awalnya sudah berdosa. Manusia dari awalnya sudah membawa dosa dalam hidupnya. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, terus berlarut-larut terus. Sehingga kehidupan Adam dan Hawa pada saat itu menjadi kehidupan yang tadinya langsung bisa berhadapan dengan Allah, dia menjadi ada jarak dengan Allah. Di seruan ini usahakanlah supaya kita juga layak di hadapan Allah. Supaya hidup kita itu menjadi lebih baik lagi. Supaya kehidupan kita itu bisa layak di hadapan Allah. Usahakanlah, artinya kita terus senantiasa berusaha. Terus senantiasa mengupayakan. Terus senantiasa dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Senantiasa mengusahakan hidup kita untuk menjadi layak di hadapan Allah. Kalau kita membaca selanjutnya di ayat yang ke-20. Dalam rumah besar, saya ulang, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, posisi kita, kondisi keadaan kita tidak tahu satu dengan yang lain, yang tahu hanya diri kita sendiri. Seberapa layak kita di hadapan Tuhan. Seperti ayat yang ke-20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada dari kayu dan tanah. Di dalam rumah Tuhan juga ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari kayu, dan ada yang dari tanah. Posisi kita ada di mana? Apakah kita sudah menjadi emas? Ataukah kita masih jadi perak? Atau kayu? Bahkan kita masih menjadi tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan terus menurun, pada akhirnya dipakai dalam hal yang kurang mulia.
Oleh sebab itu di seruan ayat yang ke-15 tadi, usahakanlah supaya hidup kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Usahakanlah supaya kehidupan kita bukan hanya puas menjadi kehidupan dari tanah. Mari bersama-sama kita tingkatkan kehidupan kita menjadi kayu, perak, bahkan kehidupan kita bisa layak di hadapan Tuhan sebagai emas. Kehidupan yang memiliki keubahan. Kehidupan yang memiliki peningkatan dalam hidup. Kita jangan puas hanya dalam kondisi keadaan yang sekarang. Tetapi usahakanlah supaya hidup kita menjadi layak dan layak di hadapan Tuhan. Menjadi suatu kehidupan di hadapan Tuhan sebagai kehidupan emas di hadapan Tuhan. Ini adalah yang menjadi kerinduan kita semua. Untuk meningkatkan hidup kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya puas sebagai perabot dari tanah, bukan hanya puas sebagai perabot dari kayu, bukan hanya dari perak, tetapi lebih untuk hidup kita menjadi perabot dari emas dan yang dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Yang mengetahui kehidupan kita, yang mengetahui kehidupan Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat semua. Sampai di mana diriku ini? Sampai tingkat mana? Sampai kualitas mana hidup saya ini? Mari bersama-sama pada kesempatan sore hari ini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Hidup kita bisa dipakai Tuhan dalam berbagai hal. Hidup kita bisa dipakai Tuhan dalam banyak cara, banyak macam. Tapi seberapa tingkat kualitas hidup kita di hadapan Tuhan? Haleluya. Jangan kita berpuas dengan kondisi yang sekarang. Jangan puas kita pada posisi kita yang sekarang. Tapi mari kita berusaha untuk meningkatkan hidup kita. Meningkatkan lagi. Itulah kehidupan yang mengalami keubahan dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Sehingga pada nantinya kehidupan kita di hadapan Tuhan sebagai suatu kehidupan yang layak menjadi kehidupan emas di hadapan Tuhan. Haleluya. Tadi ayat yang ke-20 ya. Saya ulang ayat yang ke-20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sama-sama di hadapan Tuhan dipakai. Sama di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja. Tapi yang pertama dipakai maksud yang mulia dan yang terakhir yang kurang mulia. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ukuran mulia dan tidak mulia ini tentunya di dalam ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Bukan oleh karena gagah dan perkasa kita, bukan karena cantik gantengnya rupa kita, bukan karena kaya dan miskinnya hidup kita, tetapi yang menjadi ukuran kualitas adalah ukuran Tuhan sendiri.
yang bisa menentukan hidup kita ini sampai di mana. Yang tahu adalah hidup kita sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk meningkatkan hidup kita, untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jelas, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jika seorang berusaha untuk menyucikan dirinya dari perkara-perkara yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak di hadapan tuannya. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan hidup kita, untuk menjadi perabot yang mulia, untuk menjadi perabot yang dipakai oleh Tuhan di dalam rumah Tuhan. Untuk hidup kita senantiasa menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, dipandang sebagai emas. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jahat yang bagaimana? Tentunya ini yang menjadi ukurannya, yaitu ukuran daripada Tuhan. Ukuran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ia menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Menjadi perabot yang mulia, yang dikuduskan, dilayakkan Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7. Kita membaca ayat yang ke-23. Untuk hidup kita bisa menyucikan dari hal-hal yang jahat dari hidup kita. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau orang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dia tidak akan dikenal oleh Tuhan. Aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sesuatu yang sangat-sangat merugikan dalam hidup kita. Kalau kita berusaha dari kecil sampai sedewasa ini, kita berusaha bercapek-capek untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sesuatu yang sangat rugi dalam hidup kita. Kalau kejahatan itu masih ada dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, enyah, aku tidak pernah mengenal kamu. Haleluya. Siapa si jahat itu? Apa sih si jahat itu? Kita membaca tadi di Matius pasal 13, Matius pasal 7 tadi, enyah daripada Tuhan. Siapa yang dimaksud Tuhan? Siapa yang jahat itu? Di Injil Matius pasal 13 kita membaca ayat yang ke-38.
Kita membaca dulu dari ayat yang ke-37. Ia menjawab katanya, orang-orang menabur benih baik. Saya ulang, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Lalang adalah anak-anak si jahat. Jadi siapa yang jahat itu? Yaitu anak-anak atau lalang itu sendiri. Yang dimaksud Tuhan, anak-anak si jahat adalah lalang. Lalang pada akhirnya dia menjadi kering dan dibakar. Tidak ada gunanya. Pada suatu saat padi ditanam, yang tumbuh selain padi adalah lalang. Tapi pada akhirnya yang dipakai adalah yang padinya. Lalangnya dibuang, dikumpulkan, dibakar. Kehidupan yang sia-sia. Ayat yang ke-50. Lalu ia mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi lalang itu pada akhirnya, kejahatan itu pada akhirnya dibakar. Tidak ada gunanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dari mana timbulnya kejahatan dalam hidup manusia? Dari mana? Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 15. Kita membaca ayat yang ke-19. Injil Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang jahat itu dari pikiran kita. Dari dalam hati pikiran manusia. Itulah timbul kejahatan, timbul hal-hal yang jahat. Mari kita bersama-sama untuk menghilangkan, membersihkan diri kita dari semua atau hal-hal yang jahat. Kalau juga dibaca di dalam Matius 7 ayat yang ke-23 juga, semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam. Markus pasal 7 ayat yang ke-23. Ya, kita lebih baik kita baca ya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, semua hal-hal jahat itu timbulnya dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dari dalam hati pikiran kita, hati pikiran manusia, hal-hal yang jahat itu akan timbul. Mari bersama-sama ini segera kita tinggalkan pikiran-pikiran yang jahat, hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Kita tinggalkan, kita beralih menjadi suatu kehidupan yang lebih baik. Bukan lagi menjadi kehidupan yang jahat, bukan lagi mempunyai hati pikiran yang jahat, tetapi kita beralih menjadi suatu pikiran hati yang lebih baik. Kalau tadi di 2 Timotius 2 tadi, di sana dikatakan 2 Timotius 2 tadi, ayat yang ke-19, saya baca lagi. Ayat yang ke-19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan,
hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi mari bersama-sama mulai saat ini kita tinggalkan segala kejahatan, segala pikiran yang jahat, segala perilaku kita yang jahat menjadi suatu perilaku yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan sudah berkorban. Tuhan sudah merelakan dirinya untuk kehidupan kita, menebus dari kehidupan yang berdosa. Titus 2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, diri Tuhan untuk kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi mari kehidupan kita, apa yang sudah dipandang jahat di hadapan Tuhan, kita segera kita tinggalkan. Kita beralih menjadi suatu kehidupan yang baik. Saya baca ulang. Titus 2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik. Bukan lagi berbuat jahat. Sekarang beralih menjadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang layak di hadapan Tuhan. Sebab kejahatan-kejahatan yang ada adalah merupakan suatu pemisah atau jarak kita daripada Tuhan. Begitu di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan. Tapi mari bakti sore hari ini kita tinggalkan semua. Kita beralih menjadi suatu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan diri baginya. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kejahatan-kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Begitu di surat Roma 12 ayat yang ke-21. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita pergunakan untuk hidup kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan pergunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Sekarang masih ada kesempatan untuk hidup kita, untuk kita berubah menjadi suatu kehidupan yang lebih baik. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 saya baca. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih Tuhan memberikan waktu atas hidup kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sesuai dengan firman Tuhan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seberapa kita peka terhadap lingkungan sekeliling kita, saudara-saudara seiman kita, seberapa perhatian kita terhadap lingkungan sekeliling kita. Firman Tuhan ini menegur sekali buat hidup saya pribadi. Untuk firman Tuhan ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama
kepada kawan-kawan seiman. Siapa yang ada di sekeliling kita? Siapa yang ada di kanan kiri kita? Mungkin itu ada yang sedang membutuhkan. Mungkin itu ada yang sedang memerlukan. Banyak hal yang dibutuhkan, diperlukan. Seberapa peka kita, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dalam firman Tuhan, di dalam ibadah pendalaman Alkitab, tandanya kita diberkati itu kita bisa mengucap syukur. Kita bisa memberi persembahan, baik persembahan persepuluh maupun persembahan khusus, persembahan syukur. Juga bisa memberi sedekah kepada teman, kepada saudara-saudara, kepada kawan-kawan kita, siapa saja. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin ini hal yang sulit, mungkin ini hal yang susah untuk dikerjakan. Dan ini juga sudah tertulis dalam firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita melakukan. Coba kita membaca suatu contoh di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 dari Injil Matius pasal 19, ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ada suatu pertanyaan pada waktu itu. Kata mulai ayat yang di bawahnya, ada ayat 19, ayat yang ke-16, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat yang ke-18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-20, kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Tadi ayat yang ke-21. Memberikan perhatian kepada sesama kita. Menunjukkan kasih kita kepada mereka. Saya ulang baca ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti pada saat ini kita jual semua harta kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan seperti itu. Tetapi apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Perhatian kita kepada sesama kita, apakah seperti yang difirmankan Tuhan? Dia bertanya, perbuatan baik yang bagaimana? Tuhan nyatakan semua itu sudah aku lakukan Tuhan. Pada akhirnya orang muda itu pergi meninggalkan, karena yang dirasa firman Tuhan itu susah, sulit. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatian kita
kepekaan kita kepada sekeliling kita, kawan-kawan seiman terutama. Kita akan perbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan lakukan sesuai seperti firman Tuhan. Kita akan lakukan seperti yang Tuhan firmankan untuk hidup kita. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Jadi perbuatan baik yang bagaimana yang harus kita lakukan. Perhatian yang baik, yang benar, bagaimana yang kita lakukan. Ayat Lukas pasal 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan yang dimaksudkan, saya singkat saja. Jikalau kita mau mengundang, kita mau berbuat baik, bukan yang kita lakukan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, tetapi orang-orang yang benar-benar memerlukan. Orang-orang yang benar-benar memerlukan. Kalau mengundang ke perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Bukan sesuatu yang untuk diperlihatkan kepada orang atau dibalaskan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, tetapi yang tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan dan memerlukan. Mari kita membawa hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita membawa hidup kita sebagai suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Suatu kehidupan emas di hadapan Tuhan. Dengan meninggalkan kejahatan, dengan kita berbuat baik. Berbuat baik terutama kepada saudara-saudara, kawan-kawan kita seiman. Dan kalau sudah kita melakukan, bukan hanya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, tetapi kepada semua orang. Mari para pelayan saya undang untuk maju ke depan. Kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Pada Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 saya baca. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Inilah yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Menjadi kekuatan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk kita bisa berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Kita mempunyai perhatian kepada sesama, kepada saudara-saudara seiman kita. Haleluya, kita akan datang kepada Tuhan untuk kita datang berdoa, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Dia. Ambil sikap atau tempat yang terbaik untuk kita semua. Boleh kita duduk, boleh kita berdiri, boleh kita sujud. Semua ini oleh karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Semua ini oleh karena janji Tuhan, firman Tuhan atas hidup kita. Berkat Tuhan sudah dicurahkan atas hidup kita. Baik secara jasmani terlebih berkat rohani. Kita juga akan perbuat demikian kepada sesama yang membutuhkan, memerlukan kita. Mungkin sesama saudara-saudara kita dalam hal jasmani ada yang kekurangan, boleh kita memberi. Ada yang kekurangan dalam hal rohani, kita boleh mengulurkan tangan untuk bersama-sama kita bisa datang kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Mari kita bawa hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita sampai pada hari ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Aku percaya. Aku percaya atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji dan ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sembah Dia, kita
kita muliakan Dia dengan mazmur pujian kita. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-Mu Tuhan atas kami. Haleluya, kemurahan-Mu Tuhan yang kami rasakan. Haleluya, janji-Mu Tuhan yang kami rasakan, janji-Mu Tuhan yang terjadi buat hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Tuhan sudah mencurahkan kemurahan-Nya atas hidup kita. Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa akan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Tidak perlu kita takut, karena Dia yang memberkati hidup kita. Tak usah engkau takut, Allah yang menjaga kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, sekali lagi berkatnya melimpah. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena berkat-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami, oleh karena janji firman-Mu untuk kehidupan kami bisa terpelihara. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih oleh kebajikan kemurahan yang kami rasakan Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau sudah memberkati hidup kami pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami membawa hidup kami menyerukan setiap seruan kami Tuhan untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Oleh karena segenap kemurahan-Mu Tuhan, kami menyatakan semua ini Tuhan kepada Engkau. Kami yang sidang jemaat yang pada saat ini Tuhan, yang sedang memerlukan, membutuhkan akan pertolongan-Mu, kiranya Engkau juga buka jalan, Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kekurangan kami. Oh Tuhan, kami yang berada dalam kesusahan, kami yang dalam persoalan permasalahan, kiranya Engkau buka jalan Tuhan, Engkau berikan kekuatan kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami mohon sekali lagi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau yang menyembuhkan, kuasa bilur-Mu yang sudah sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit menjadi sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-Mu yang sanggup menanggung semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu Ebenezer ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih yang membutuhkan pekerjaan juga Kau buka jalan, supaya kami semua Tuhan bisa merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan di tempat ini, khususnya untuk Ibu Gembala kami yang mengembalakan sidang jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau peliharakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, segala sakit penyakit Engkau singkirkan. Engkau memberkati semua keluarganya, anak cucu mantu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat marifat atas hamba-Mu, supaya
Oh Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu Ebenezer ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang lain yang terlibat dalam pelayanan. Semua Tuhan, Kau memberkati sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hari-hari ibadah kami di tempat ini, baik hari Minggu, hari Selasa maupun hari Kamis. Tuhan, Kau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap sedia Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Boleh Engkau pakai seperti perabotan yang dari emas Tuhan. Biar Engkau, oh Tuhan, pulihkan kehidupan kami. Biar Engkau ubahkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan, kehidupan kami menjadi suatu kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberkati ibadah kami di sore hari ini. Kau memberkati kami semua dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami telah selesaikan ibadah kami sore hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita menerima berkat kemurahan yang Tuhan limpahkan atas hidup kita, kebajikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mari kita terima dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus di dalam persekutuan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name I find, in His name